Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu imajinasi itu perlahan. Bayangkan Bapak Ibu sedang duduk santai di ruang keluarga, mungkin sambil memegang secangkir kopi atau teh hangat. Hawa malam mulai merambat dingin dan handphone atau televisi di depan Bapak Ibu menayangkan suara ini, suara yang sudah menjadi teman setia setiap hari, suara yang mencoba merangkum semua kabar dari yang paling menggembirakan sampai yang paling meresahkan. Karena Bapak Ibu, hari ini kita tidak bicara soal biasa, hari ini kita bicara soal masa depan yang entah mengapa terasa begitu dekat tapi juga begitu samar, masa depan yang namanya tertulis jelas, tahun 2026, tahun 2026, bagi sebagian orang itu cuma angka, tapi bagi Bapak, Ibu para pensiunan ASN di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, angka itu seperti lonceng yang mulai berdentang di kejauhan. Ada yang mendengarnya dengan degup kencang di dada, ada yang mendengarnya dengan perasaan was-was yang tak bisa dijelaskan. Ada juga yang memilih tutup telinga karena takut apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena belakangan ini satu kata bergema di mana-mana. Satu kata yang membuat banyak pensiunan kaget, bingung, bahkan sampai susah tidur. Satu kata yang kalau diucapkan langsung bikin alis berkerut dan hati bertanya-tanya. Kata itu adalah pesangon. Tapi bukan pesangon biasa. Bukan, ini pesangon pensiunan PNS tahun 2026 yang disebut-sebut bakal berubah total. Berubah drastis. Berubah dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya coba bayangkan Bapak Ibu. Seandainya sekarang kita sedang ngobrol berdua, saya duduk di depan Bapak Ibu. Saya lihat mata Bapak Ibu. Di sana ada cahaya penasaran, tapi juga ada bayangan kekhawatiran. Karena selama puluhan tahun, mungkin 30, 40 tahun, Bapak Ibu terbiasa dengan satu kepastian kecil yang luar biasa berharga. Setiap tanggal tertentu uang pensiun masuk. Tidak muluk-muluk, tidak sekaya saat masih aktif. Tapi cukup untuk belanja pasar, cukup untuk membayar listrik, cukup untuk jajan cucu, cukup untuk sedekah, dan cukup untuk merasa bahwa negara tidak melupakan jasa Bapak Ibu. Itu adalah keamanan psikologis yang luar biasa, seperti jangkar di tengah ombak masa tua. Lalu sekarang muncul isu yang mengatakan bahwa jangkar itu akan dicabut, diganti dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terdengar sangat fantastis sampai tidak masuk akal. Dana pensiun cair sekaligus Bapak Ibu, bukan per bulan, bukan per 3 bulan, sekaligus. Dan jumlahnya katanya bisa mencapai miliaran rupiah, miliaran. Coba Bapak Ibu pejamkan mata sejenak, bayangkan sebuah angka dengan begitu banyak nol di belakangnya. Angka yang mungkin selama hidup Bapak, Ibu belum pernah lihat saldo rekeningnya sebanyak itu. Bayangkan jika tiba-tiba ponsel Bapak, Ibu berbunyi, notifikasi dari bank, dana masuk, dan ketika dibuka mata Bapak, Ibu terbelalak. Ada begitu banyak angka di sana, lebih dari cukup untuk membeli rumah baru, lebih dari cukup untuk naik haji, lebih dari cukup untuk membantu anak yang sedang kesusahan, lebih dari cukup untuk berobat ke rumah sakit terbaik, bahkan lebih dari cukup untuk memulai usaha kecil-kecilan yang dulu selalu Bapak Ibu impikan tapi tidak pernah berani memulainya. Apakah itu terdengar seperti mimpi, ataukah itu malah terdengar seperti jebakan? Pertanyaan itu, Bapak Ibu, yang membuat banyak pensiunan sekarang terjebak dalam pusaran kebingungan. Di grup WhatsApp ceritanya sudah seperti pasar malam. Ada yang dengan semangat 45 berteriak, Alhamdulillah akhirnya negara adil. Ada yang malah cemas setengah mati, jangan-jangan ini akal-akalan supaya pensiunan kehabisan uang cepat. Ada yang sibuk menghitung-hitungan di kertas bekas, mencoba memproyeksikan berapa persen kenaikan jika sistem berubah. Ada yang malah sudah teleponan dengan sesama pensiunan sampai larut malam, suaranya bergetar antara harap dan cemas, dan di tengah hiruk-pikuk itu muncul pertanyaan paling mendasar, apa benar ini akan terjadi, atau ini cuma isu lain yang sengaja dihembuskan untuk membuat kita heboh, lalu setelah kita terlalu bersemangat atau terlalu takut, ternyata semuanya cuma angin lalu. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menarik napas panjang dulu. Karena di video kali ini kita akan membedah semuanya, bukan dengan terburu-buru, bukan dengan ikut-ikutan heboh, tapi dengan tenang, dengan santai, dan yang terpenting berdasarkan jejak informasi yang bisa kita lacak. Saya tidak akan menjual mimpi dan saya juga tidak akan menebar ketakutan. Saya hanya akan berusaha menjadi teman Bapak, Ibu yang duduk di samping, lalu berkata, mari kita lihat bersama di mana letak fakta dan di mana letak kabar burung. Namun sebelum kita masuk ke inti, izinkan saya bertanya sesuatu kepada Bapak Ibu.
Mungkin sambil Bapak Ibu mengangguk atau menggeleng dalam hati, pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu merasa bahwa sistem pensiun yang selama ini berjalan sudah cukup? Cukup untuk memenuhi kebutuhan di tengah harga cabai yang naik turun, harga minyak goreng yang kadang bikin pusing, dan biaya berobat yang terus merangkak naik? Atau justru Bapak Ibu sering mengeluh dalam hati, duh kok setiap bulan rasanya kurang terus? Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu percaya bahwa pemerintah benar-benar memikirkan nasib pensiunan? Atau Bapak Ibu merasa bahwa setelah tidak lagi produktif, Bapak Ibu seperti perabot lama yang diletakkan di sudut gudang? Pertanyaan ketiga, dan ini yang paling penting, jika benar suatu saat nanti sistem berubah dan Bapak Ibu diberikan pilihan antara menerima uang pensiun bulanan yang kecil tapi pasti atau uang pesangon miliaran rupiah tapi langsung habis dalam satu kali pencairan, Bapak Ibu akan memilih yang mana? Tahan dulu jawabannya. Karena jawaban atas pertanyaan itu, Bapak Ibu tidak sesederhana yang kita kira, dan justru disitulah drama sebenarnya terjadi. Sekarang mari kita mundur sedikit, mari kita lihat peta besarnya. Bapak Ibu harus tahu bahwa heboh soal perubahan skema pensiun ASN ini bukan datang dari ruang hampa. Isu ini muncul dari satu kenyataan pahit yang mulai disadari pemerintah. Jumlah pensiunan ASN di Indonesia itu seperti gunung es yang terus membesar setiap tahun. Setiap bulan ada ribuan PNS, TNI, Polri yang memasuki masa purna tugas. Wajah-wajah baru yang dulu semangat membangun bangsa, kini rambutnya mulai memutih, punggungnya mulai membungkuk, dan matanya mulai mencari-cari kepastian di hari tua. Dan setiap bulan itu negara harus menyiapkan dana pensiun untuk mereka. Tidak kecil jumlahnya, APBN setiap tahun sudah mengalokasikan ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar gaji dan pensiun ASN. Dan angka itu Bapak Ibu trennya naik terus. Bukan karena pemerintah boros, tapi karena jumlah pensiunan memang makin banyak, sementara pendapatan negara tidak selalu tumbuh secepat itu. Nah, dari sinilah pemikiran reformasi sistem pensiun mulai muncul. Para ekonom, para perencana keuangan negara, para pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan, Bappenas, bahkan sampai ke tingkat istana, mereka semua duduk bersama membahas satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya agar sistem pensiun ASN tetap berjalan 30 atau 50 tahun ke depan tanpa membuat negara bangkrut? Disitulah muncul berbagai skenario. Ada yang mengusulkan agar pensiun ASN diubah dari sistem pay as you go, artinya pembayaran pensiun bulanan langsung dari APBN menjadi sistem fully funded. Artinya iuran selama aktif dikumpulkan dan dikelola, lalu dibayarkan sekaligus di masa pensiun, mirip seperti dana pensiun swasta. Dan disinilah benih isu pesangon miliaran rupiah mulai tumbuh. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, jangan buru-buru senang dan jangan buru-buru panik. Karena konsep fully funded itu sebenarnya tidak serta-merta berarti semua pensiunan akan menerima uang miliaran rupiah sekaligus. Ada rumus-rumus aktuaria yang rumit, ada perhitungan masa kerja, ada perhitungan gaji pokok terakhir, ada faktor pengali, ada tingkat pengembalian investasi dana pensiun, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang setiap pensiunan akan dapat minimal 1 miliar, itu adalah pernyataan yang sangat berbahaya jika tidak dilandasi data. Bisa jadi benar untuk satu kelompok, tapi bisa jadi sangat keliru untuk kelompok lain. Apalagi jika kita bicara soal skala nasional, di mana ada pensiunan dengan golongan rendah, menengah, dan tinggi. Tidak mungkin semuanya mendapat angka yang sama. Lalu bagaimana dengan PT Taspen A? Bapak Ibu, Taspen ini seperti tokoh kunci dalam cerita misteri kita. Karena selama ini dialah yang setiap bulan setia mengantar uang pensiun ke rekening Bapak Ibu. Taspen adalah tangan panjang negara yang tugasnya memastikan tidak ada pensiunan yang telat makan karena uang pensiun terlambat cair. Maka ketika isu perubahan sistem ini makin menjadi-jadi, Taspen pun buka suara. Dan begini kira-kira pesan mereka Bapak Ibu. Sampai saat ini tidak ada perubahan sistem. Pembayaran pensiun masih dilakukan setiap bulan. Jangan percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Kami akan selalu memberikan kabar resmi jika memang ada kebijakan baru. Kira-kira seperti itu, tegas, tidak bertele-tele. Tapi sayangnya, pernyataan resmi dari institusi seringkali tidak seheboh informasi viral di media sosial. Di media sosial orang lebih suka cerita yang bombastis. Pensiunan kaya raya tahun 2026, cairkan uang pensiun Anda sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan, daftarkan diri. Konten-konten seperti ini Bapak Ibu jumlahnya sangat banyak.
Bahkan mungkin Bapak, Ibu sendiri pernah menerima tautan video atau status WhatsApp yang isinya begitu menggoda, sampai akhirnya Bapak, Ibu penasaran dan mengkliknya. Dan di dalam video itu, ada orang yang bicara dengan penuh keyakinan, seolah-olah dia sudah membaca surat keputusan presiden yang akan datang. Padahal mungkin dia hanya membaca ulang berita lama, atau bahkan hanya merangkai kata-kata dari imajinasinya sendiri. Saya tidak mengatakan semua informasi itu salah, tidak. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu bahwa di era seperti sekarang ini, membedakan antara fakta dan opini, antara berita resmi dan gosip, adalah keterampilan bertahan hidup, sama pentingnya dengan mengatur keuangan di masa pensiun. Tapi mari kita jujur, meskipun Taspen sudah bilang belum ada perubahan, mengapa isu ini tetap hidup, tetap berkeliaran, tetap membuat banyak pensiunan deg-degan? Mengapa hati kita susah tenang meskipun sudah dibilang tidak usah khawatir? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena kita, para pensiunan, para lansia, para mantan abdi negara, kita sudah terlalu sering merasakan janji manis yang tidak ditepati. Kita sudah terlalu sering melihat kebijakan yang berganti, seiring bergantinya menteri. Kita sudah terlalu sering menjadi objek, bukan subjek. Mulai dari isu kenaikan gaji pensiun yang tak kunjung datang, isu pencairan THR yang kadang ada, kadang tidak, sampai isu perubahan sistem kesehatan yang membuat kita bolak-balik ke rumah sakit dengan segudang prosedur. Maka ketika muncul isu baru yang katanya menguntungkan, naluri kita langsung terbelah. Setengah kita berharap, setengah kita curiga, dan di antara harap dan curiga itulah kita jadi gampang sekali termakan informasi apapun yang datang. Saya ingin bertanya lagi Bapak DP, apakah Bapak Ibu masih ingat pertama kali mendengar kabar ini? Mungkin dari seorang teman arisan, mungkin dari grup WhatsApp keluarga, mungkin dari sebuah video yang thumbnailnya menampilkan tumpukan uang dan tulisan merah besar. Dan dalam hitungan detik, jantung Bapak, Ibu berdetak lebih cepat. Pikiran mulai melompat. Wah, kalau benar saya bisa beli ini, bisa bantu itu, bisa kasih cucu uang jajan lebih, bisa pergi umroh tanpa berhutang. Tapi di sisi lain ada suara kecil yang berkata, jangan-jangan cuma gosip, nanti kecewa lagi. Lalu Bapak, Ibu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Membuka YouTube, mengetik kata kunci pensiun ASN 2026, dan lahirlah jam-jam yang dihabiskan untuk menonton video demi video, semakin penasaran, semakin bingung. Dan disinilah saya hadir Bapak Ibu, bukan untuk menambah kebingungan, tapi untuk merangkai benang kusut itu satu persatu. Karena faktanya, dan ini penting, pemerintah memang sedang mengkaji reformasi sistem pensiun, bukan rahasia lagi. Bahkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, isu keberlanjutan dana pensiun ASN sudah masuk sebagai salah satu prioritas. Ada tim, ada kajian, ada rapat-rapat lintas kementerian. Mereka melihat negara-negara lain yang sudah lebih dulu mereformasi sistem pensiunnya. Mereka menghitung beban fiskal 20 tahun ke depan. Mereka memodelkan berbagai skenario. Skenario optimis, skenario moderat, skenario pesimis. Semua itu memang sedang terjadi. Jadi isu reformasi itu bukanlah isu palsu, ia nyata, ia sedang berdenyut di ruang-ruang rapat tertutup. Bedanya, apakah reformasi itu akan berbentuk seperti yang viral di media sosial, apakah akan berbentuk pencairan dana sekaligus dalam jumlah besar, ataukah reformasi itu hanya penyesuaian kecil seperti perubahan prosentase iuran atau perubahan usia pensiun. Disinilah titik kritisnya. Coba Bapak, Ibu bayangkan sebuah kapal besar. Kapal itu bernama Sistem Pensiun ASN. Kapal ini sudah berlayar puluhan tahun. Penumpangnya jutaan orang. Nah, pemerintah adalah nahkoda yang mulai melihat ada retak-retak di lambung kapal. Badai di depan mungkin akan lebih besar. Maka dia ingin memperbaiki kapal, mungkin mengganti beberapa bagian atau bahkan mengganti mesin. Tapi dia tidak bisa begitu saja menghentikan kapal di tengah laut. Dia tidak bisa menyuruh semua penumpang turun. Perubahan harus dilakukan perlahan, hati-hati, tanpa membuat penumpang panik. Itulah mengapa proses reformasi pensiun di negara manapun biasanya memakan waktu bertahun-tahun, bukan bulan, bukan minggu, apalagi hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau ada yang bilang tahun 2026 semua berubah, sistem lama dihapus total, itu terdengar muluk, tapi secara logika birokrasi sangat sulit terjadi. Mengapa? Karena setiap perubahan sistem pensiun yang menyangkut hak yang sudah diperoleh, vested rights, harus sangat berhati-hati.
Para pensiunan yang sudah memasuki masa pensiun sebelum kebijakan baru berlaku, biasanya dilindungi oleh aturan lama. Itu asas hukum yang fundamental. Tidak bisa negara tiba-tiba mengubah skema pencairan untuk pensiunan yang sudah puluhan tahun membayar iuran dengan asumsi akan mendapat manfaat bulanan. Itu bisa digugat. Itu bisa menimbulkan kekacauan hukum. Jadi sangat mungkin jika reformasi benar-benar terjadi, ia akan diterapkan secara bertahap. Mungkin untuk ASN yang baru diangkat setelah tahun 2026 atau mungkin dengan skema transisi selama 5-10 tahun. Tapi untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah pensiun, sangat kecil kemungkinannya skema Bapak Ibu berubah drastis. Nah, disinilah letak titik terang yang mungkin bisa menenangkan hati. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti Bapak Ibu boleh mengabaikan isu ini begitu saja. Karena meskipun skema pensiun Bapak Ibu tidak berubah, kondisi ekonomi makro, nilai uang, inflasi, dan kebijakan fiskal pemerintah akan tetap memengaruhi daya beli uang pensiun Bapak Ibu setiap bulan. Jadi fokus kita seharusnya bukan hanya pada apakah akan cair sekaligus, tapi juga pada apakah uang pensiun bulanan kita cukup untuk hidup layak di tahun-tahun mendatang. Karena Bapak Ibu, pada akhirnya kebahagiaan di masa tua tidak hanya diukur dari seberapa besar uang yang masuk ke rekening, tapi diukur dari seberapa tenang kita tidur malam tanpa diliputi utang, seberapa lapang dada kita memberi pada anak cucu tanpa merasa diri menjadi beban, seberapa kuat kita menjalani sakit tanpa pusing mikirin biaya rumah sakit. Itu Bapak Ibu adalah pensiun yang sesungguhnya kita dambakan. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak. Coba ingat masa-masa awal Bapak Ibu bekerja sebagai PNS, mungkin di sebuah kantor kecamatan yang atapnya bocor, mungkin di sebuah sekolah yang muridnya hanya puluhan, mungkin di sebuah puskesmas dengan peralatan seadanya. Gaji pertama Bapak Ibu dulu berapa? Mungkin hanya cukup untuk makan dan transport, tapi semangatnya membara. Karena Bapak Ibu tidak bekerja semata-mata untuk uang, Bapak Ibu bekerja untuk mengabdi, lalu waktu berlalu, anak-anak tumbuh, rumah mulai ditempati, mobil bekas mulai bisa dibeli, dan tiba-tiba setelah sekian puluh tahun, Bapak Ibu duduk di kursi ini dengan KTP yang berganti status dan tanda pengenal yang sudah tidak berlaku. Dunia terasa berbeda. Pemerintah yang dulu Bapak Ibu bela, kini mengatur nasib Bapak Ibu dari balik meja rapat, dan kabar-kabar seperti ini yang membuat Bapak Ibu tidak lagi merasa aman, itulah yang paling menyakitkan. Bapak Ibu, saya tidak akan berbohong. Saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi di tahun 2026. Tidak ada seorang pun di luar lingkaran terbatas pengambil kebijakan yang tahu persis. Tapi yang saya tahu, suara Bapak Ibu itu penting. Komentar Bapak Ibu di kolom komentar video ini, diskusi Bapak Ibu di grup-grup pensiunan, aspirasi Bapak Ibu yang disampaikan melalui organisasi seperti Persatuan Purnawirawan atau Korpri, atau lewat saluran resmi lainnya, itu semua adalah bahan bakar demokrasi. Pemerintah sekuat apapun pada akhirnya akan mendengar jika rakyat bersuara. Jika banyak pensiunan yang menyatakan keberatan dengan skema tertentu, maka pemerintah akan pikir ulang. Itulah indahnya negeri ini meskipun sering kali terasa lambat. Jadi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang? Pertama, tenangkan hati. Jangan biarkan isu-isu viral merampas ketenangan Bapak Ibu. Kedua, selalu cek sumber resmi. Website PT Taspen, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan lembaga resmi lainnya. Ketiga, diskusikan dengan keluarga. Jangan simpan sendiri keresahan Bapak Ibu. Biarkan anak dan cucu tahu apa yang Bapak Ibu rasakan. Karena kadang seorang cucu yang masih kecil dengan polosnya bisa berkata, "Nenek jangan khawatir nanti kalau uang habis, aku yang beliin makan." Dan kata-kata itu Bapak Ibu lebih berharga dari miliaran rupiah. Keempat, jaga kesehatan. Karena apapun sistem pensiunnya, tubuh yang sehat adalah investasi terbaik di hari tua. Kelima, jangan berhenti belajar. Bapak Ibu boleh umur 60, 70, bahkan 80 tahun, tapi selama otak masih mau membaca, selama hati masih mau mendengar, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi generasi yang tertinggal. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan pernah berhenti berdoa. Karena di atas semua kebijakan manusia, ada Allah yang maha mengatur rezeki. Bapak Ibu sudah puluhan tahun mengabdi pada negara dengan jujur. Saya yakin tidak mungkin Allah melupakan jasa Bapak Ibu. Mungkin bukan dalam bentuk uang pesangon miliaran rupiah. Mungkin dalam bentuk kesehatan yang terjaga, anak cucu yang saleh, tetangga yang baik, atau ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Itu Bapak Ibu adalah pesangon sejati. Saya tutup untaian kata ini dengan permohonan maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan.
Saya hanya seorang teman yang mencoba merangkai informasi, menyelipkan sedikit cerita dan sedikit hati. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pelepas dahaga penasaran Bapak Ibu, sekaligus penyejuk di tengah gelombang isu yang tak menentu. Sekali lagi, terima kasih sudah setia menemani channel Info Pensiunan ASN. Terima kasih sudah mau duduk bersama saya mendengar sampai akhir. Jangan lupa, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka, bagikan ke sesama pensiunan yang mungkin juga sedang kebingungan, dan tuliskan pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Saya sangat ingin membaca cerita Bapak Ibu. Apa kekhawatiran terbesar Bapak Ibu? Apa harapan terbesar Bapak Ibu untuk masa pensiun? Atau mungkin Bapak Ibu punya tips mengelola keuangan di hari tua yang bisa menginspirasi yang lain? Tuliskan semuanya, karena kolom komentar di sini bukan sekadar tempat menulis, tapi juga ruang untuk berbagi dan menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.